warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naimatullah Zahra. Saya adalah seorang siswa dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Saat ini saya sedang duduk di kelas 11 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Di video kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk menyelami dua hal sederhana yang diam-diam memegang kunci masa depan, yaitu literasi dan numerasi. Ketika mendengar kata literasi, yang terlintas di pikiran seringkali hanya membaca atau menulis. Dan saat mendengar numerasi, pikiran kita langsung melayang pada menghitung atau angka-angka semata. Namun sebenarnya, literasi dan numerasi jauh lebih luas dari itu. Kita sering salah mengira atau sering mengira bahwa literasi hanya soal membaca dan numerasi hanya soal menghitung. Tetapi perlu kita ketahui bahwa literasi merupakan salah satu cara untuk memahami makna hidup melalui suara, kata, maupun gerakan. Numerasi adalah memahami tentang pola dunia. Dari detak jantung sampai irama bedug yang kita dengar menjelang maghrib. Penelitian dari UNESCO dan World Bank menunjukkan bahwa setiap negara yang meningkatkan literasi dan numerasi akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Contohnya, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan penghasilan, dan meningkatnya daya saing global. Tapi kenyataannya, berdasarkan PISA tahun 2022, Indonesia masih tertinggal dalam hal literasi dan numerasi dibandingkan negara-negara lain. Sekitar 70% siswa berusia 15 tahun masih kesulitan dalam memahami teks dan menerapkan matematika dasar. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi ini soal masa depan. Karena bagaimana mereka bisa menggapai cita-citanya jika mereka bahkan tidak bisa membaca soal ujian atau menghitung sisa uang jajan? Literasi dan numerasi adalah hak setiap anak, sama halnya seperti mereka berhak untuk bermimpi. Tapi harapan akan selalu ada. Di Banten, khususnya Kabupaten Lebak, kami melihatnya tumbuh di sela-sela yang tidak disangka. Dimulai dari ibu rumah tangga yang menjadi relawan literasi, sampai guru honorer yang tak lelah untuk menyalakan api semangat bagi anak-anak lewat cerita rakyat atau eksperimen-eksperimen sederhana. Rampak bedug adalah bukti bahwa literasi dan numerasi bisa bersuara dan bergetar. Dalam dentuman bedug yang serempak, ada perhitungan waktu yang presisi, ada koordinasi, ritme, dan kesadaran ruang. Itulah numerasi. Dalam koreografi yang bertenaga, penuh makna dan simbol budaya, itulah literasi. Satu pukulan bukan sekedar suara, ia menyampaikan pesan. Ia menggetarkan rasa. Di Provinsi Banten, seni bukan hanya warisan. Ia adalah cara kita membaca dunia dan menyusunnya kembali. Jadi, saat kita bicara literasi dan numerasi, kita tak hanya bicara soal pelajaran sekolah. Kita bicara tentang kemampuan memahami hidup dan memaknainya. Literasi dan numerasi adalah kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan bertindak bijak. Dan di tengah seni budaya kita, mereka tumbuh, berdetak, dan menghidupkan Indonesia. Literasi dan numerasi bukan hanya sekedar pelajaran. Ia adalah sebuah cahaya. Dan setiap cahaya membutuhkan penjaga. Penjaga yang tak harus sempurna, tapi cukup untuk peduli dan cukup mengerti bahwa setiap anak berhak untuk bersinar. Maka dari itu, mari kita rangkul cara belajar yang menyentuh budaya dan hati. Banten mengajarkan kita bahwa belajar bisa dari seni lokal yang ada. Dan seni lokal bukanlah penghalang. Justru, seni lokal adalah jembatan untuk menuju pendidikan yang bermakna. Karena ketika anak-anak dapat membaca dunia dan menghitung setiap langkah-langkah mereka, mereka bukan hanya menulis dan mencatat hidup mereka, tetapi mereka sedang mencatat dan menulis masa depan Indonesia.
Kami ingin cerdas, kami ingin bisa membaca dunia, dan kami ingin menghitung setiap langkah untuk mencapai mimpi kami sendiri. Dan saya, Naimatul Zahra dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, ingin mengajak Anda semua untuk menyalakan cahaya itu bersama.